Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan ya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat satu walafiat, sehingga di malam Minggu ini gitu ya, yang tadi sore maghrib sampai sekarang itu hujan ya, alhamdulillah sekarang sudah reda. Alhamdulillah. Hujan Pada kalinya salam beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, tabi'in dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya ya, dan juga Gema Pembebasan yang telah mengundang ya. Ini kali kedua saya ya menjadi pemantik atau ya pemantik di Gaspolter ini gitu. Oke, tadi terkait ekonomi ya, di pandangan mahasiswa, yang dimana saat ini atau mungkin di zaman yang modern ini gitu ya, itu memang kalau menurut pandangan saya gitu ya, terkait ekonomi ini sangat luas gitu ya. Terus kita selaku mahasiswa ya, sini mahasiswa yang dimana mungkin setiap harinya ya, setiap mungkin dari ketika kuliah, berangkat kuliah, dan ketika pulangnya, bahkan ketika di kampus pun ya terikat dengan yang namanya ekonomi ya kan. Ekonomi itu kan ya, kalau menurut pendapat saya sih ya bisa dibilang jual beli lah ya. Maksudnya saya kurang tahu bahasa, maksudnya menurut bahasa tuh ekonomi itu apa gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat pribadi saya gitu, bahwa ekonomi itu berkaitan dengan jual beli, yang dimana kita ini berinteraksi dengan masyarakat. Dan saat ini kita tinggal di Indonesia, atau bahkan saat ini ekonomi di Indonesia itu mungkin ada yang bilang ekonominya ekonomi Pancasila, terus juga ada yang bilang juga ekonominya ekonomi kapitalisme. Nah, kalau melihat dari segi zaman sekarang, yang dimana hal-hal itu berkaitan dengan materialistik, tadi dikatakan gitu, bahwa kapitalistik gitu. Dan yang kapitalistik ini dalam kapitalistik ini bisa disebut dengan apa ya, ideologi ya, jadi termasuk ke dalam ideologi. Nah, kapitalistik ini atau kapitalisme istilahnya gitu ya. Nah, ideologi kapitalisme ini itu asasnya ya materi gitu, asasnya materi, asasnya keuntungan gitu, asas kebahagiaannya meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga ekonomi yang diterapkan oleh kapitalisme ini, makanya nggak heran gitu ekonominya ya tadi kapitalistik, serba kapitalistik. Bahkan ya nanti nyambung dengan pematerian lainnya gitu ya. Ya ini yang akan kita bahas, PPN gitu ya, perpajakan. Ya betul dah. Lagi ini ya, lagi trending banget. Lagi trending, lagi viral gitu. 12%. Nah, jadi itu. Jadi memang mahasiswa ini tidak lepas juga gitu dari yang namanya ekonomi, dan ekonomi yang kita anut saat ini gitu ya, tadi ekonomi yang berbasis kapitalistik gitu, seperti itu. Benar. Tapi menurut Ketum, saya panggil Ketum aja ya, Ketum Nandang, ini kan juga disediakan oleh OCCRP bahwa Jokowi termasuk dari nominasi finalis, bahkan finalis koruptor di dunia. Nah, menurut Ketum bagaimana? Apakah itu sudah benar atau bagaimana? Karena kita nggak bisa menjudge seorang tanpa bukti kan. Oke,
terkait ini juga ya masih viral juga ya terkait presiden kita atau mantan presiden kita termasuk kategori finalis terkorup di dunia ya. Nah, kalau dari pertanyaan tadi apakah ini benar atau tidak? Sebelumnya OCCRP itu kan Organized Crime agak bisa bahasa Inggris ya, Organized Crime and Corruption Project gitu kan, yang dimana ini adalah jurnalis global gitu ya, investigasi global yang dimana bertugas atau bekerja sama dengan organisasi media, terus juga jurnalisme, terus juga yang mana dia menganalisis data. Nah, tugasnya untuk saya lupa. Iya, mengungkapkan korupsi ya, kejahatan terorganisir dan juga kejadian ilegal di seluruh dunia. Nah, ini kan tugasnya ya tadi ya mengungkapkan korupsi-korupsi yang ada di dunia. Nah, sehingga memang OCCRP ini kan menilai itu tidak berdasarkan data ya, tapi OCCRP ini melihat dari saya membaca itu berita tuh usulan dari masyarakat gitu ya. Tapi masa sekelas global nggak melihat data gimana? Nah, kan memang OCCRP ini kan tidak terjun langsung ke Indonesia gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari beritanya, OCCRP ini kalau dari segi pandang OCCRP-nya, saya melihatnya dia menilainya itu bukan berdasarkan kan kalau dari langsung spesifik gitu kan. Kalau data kan bersifat spesifik gitu ya. Nah, kalau saya melihat OCCRP ini memang dia menilainya itu dari usulan dari masyarakat. Nah, mungkin masyarakat kan menilai karena udah kesehariannya gitu seperti apa gitu ketika dia menjabat gitu. Jadi apakah benar Jokowi ini termasuk seperti itu? Ya kembalikan kepada masyarakat gitu. Masyarakat sendiri yang menilai gitu, bahwa ya teman-teman sendiri pasti sudah tahu lah ya gitu kan, banyak kebijakan-kebijakan yang memang dari Jokowi itu sendiri gitu, mantan presiden kita, yang dalam tanda petik ya menyimpang lah gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi ada hubungannya nggak tuh? Hubungannya dengan ekonomi kita saat ini, yang dimana ya Jokowi itu seperti itu kan, koruptor yang bahkan masuk ke dalam finalis global di OCCRP itu. Ya. Jelas ada hubungannya gitu, karena kan korupsi kan ya tadi kan disinggung di awal itu terkait ideologi kapitalisme, yang dimana ekonomi kita ini berbasis kapitalistik. Iya. Dan di sini kita bisa mengambil garis merah gitu, bahwa ya kenapa sih adanya korupsi, kenapa sih Jokowi ini termasuk finalis ya di data OCCRP ini gitu. Nah, ini yang perlu dipertanyakan gitu ya, kenapa bisa terjadi korupsi, dan korupsi ini gitu ya khususnya di Indonesia itu kan yang menjadi-jadi gitu ya, yang dimana ya tidak beres-beres gitu, bahkan ya solusinya pun seperti solusi tambal sulam gitu. Nah, ini berkaitan dengan ya tadi ideologi kapitalisme ini yang ekonominya berbasis tadi ya asas manfaat, terus juga kebebasan individu, freedom ownership, yang dimana individu ini dibebaskan untuk berbuat sesukanya gitu. Sehingga akibatnya ketika tidak ada aturan yang bisa menjaga manusia ya, yang agar tidak dia berbuat seenaknya gitu ya. Nah, maka ya korupsi ini bisa tumbuh gitu ketika tidak ada aturan yang memang betul-betul menjaga agar baik individu maupun masyarakat atau negara itu ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Makanya ini suatu hal yang saling keterkaitan antara ekonomi kita saat ini dengan kasus korupsi itu. Seperti itu.